Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Hesti Puput Rosmayanti. Saya mahasiswa dari Universitas Bung Karno, jurusan Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan menjelaskan komunikasi pemasaran di bidang periklanan. Periklanan dalam komunikasi pemasaran merupakan proses dalam manajemen iklan meliputi penyiapan, perancangan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyampaian iklan. Sedangkan iklan merupakan kegiatan mengkomunikasikan perusahaan, lembaga, produk kepada khalayak atau masyarakat secara luas menggunakan media komunikasi berupa media iklan yang berbayar. Isi periklanan menurut Well dan Burnett di tahun 2000, iklan merupakan komunikasi non-personal yang dibayarkan oleh sponsor dengan menggunakan media massa untuk membujuk dan memperkenalkan sponsor kepada pelanggan. Jadi pada saat ini media iklan telah mengalami revolusi yang luar biasa banyak. Iklan tidak lagi didominasi oleh segala sesuatu yang berbau cetak atau berbiaya mahal. Periklanan mengalami perkembangan yang sangat pesat melalui dunia internet. Hal ini dipicu oleh meningkatnya penetrasi pelaku bisnis dalam merancang berbagai proyek periklanan. Evaluasi efektivitas iklan harus selalu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana iklan yang sudah dilakukan bisa berjalan sesuai dengan keinginan perusahaan. Kebanyakan uang yang dihabiskan oleh agen iklan adalah masa percobaan iklan, dan sangat sedikit untuk mengevaluasi iklan tersebut. Dalam menghadapi pasar bebas di era global, tentunya strategi ini lebih efisien dan tepat karena sesuai faktor seperti geografis, demografis, psikologi, dan juga behavioris. Periklanan akan berusaha mengukur pengaruh komunikasi dari suatu kesadaran, yaitu potensi pengaruhnya pada kesadaran, pengetahuan, atau referensi, juga pengaruh pada penjualannya. Komunikasi pemasaran di bidang periklanan itu, daya tarik iklan menyangkut beberapa poin. Yang pertama ada appeal, yang mampu memberikan rasa kebanggaan apabila menggunakan produk yang bersangkutan. Yang kedua ada economic appeal, yaitu daya tarik untuk menggunakan bahwa pembeli akan mendapatkan penghasilan apabila memakai produk tersebut. Produk lebih hemat, tahan lama, dan sebagainya. Penilaian konsumen terhadap produk yang dimaksud antara lain, yang pertama, memperoleh penilaian baik dari konsumen. Iklan memberi nilai tambah pada merek atau produk dengan mempengaruhi persepsi konsumen. Iklan yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih elegan, lebih bergaya, lebih bergengsi, dan lebih unggul dari periklanan merupakan bagian dari strategi komunikasi pemasaran yang sangat bermanfaat untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Mengingat begitu pentingnya periklanan bagi perusahaan, maka dalam membuat iklan harus dibuat secara cermat dan juga terancang. Iklan yang baik harus mampu memberi informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat atau juga bisa disebut konsumen, guna memperoleh tanggapan yang positif bagi konsumen itu tersendiri. Informasi yang jelas secara visual maupun verbal akan menguntungkan bagi pihak produsen. Strategi pemasaran yang sering dilakukan oleh produsen dalam memasarkan produk melalui periklanan adalah membidik segmen pasar tertentu. Umumnya periklanan akan berusaha mengukur pengaruh komunikasi dari suatu kesadaran, yaitu potensi pengaruhnya pada kesadaran, pengetahuan, atau referensi, juga pengaruh pada penjualannya. Tipe-tipe periklanan, yang pertama ada price advertising, iklan yang menonjolkan harga yang menarik. Yang kedua ada brand advertising, iklan yang memberikan impresi atau kesan tentang brand kepada pembaca atau pendengarnya. Ketiga, yaitu iklan advertising, iklan yang berusaha mempengaruhi konsumen dengan faedah-faedah dari pemakaian produk itu sendiri. Macam-macam media periklanan. Yang pertama ada surat kabar, yang kedua ada majalah, yang ketiga ada radio, yang keempat ada televisi, yang kelima ada internet. Internet menjadi media paling efektif dan efisien untuk menjangkau kalangan luas yang memakai jasa periklanan. Berbagai cara produsen dalam mempromosikan produk melalui periklanan diharapkan mendapatkan citra yang positif di kalangan konsumen. Saya Hesti Puput Rosmayanti mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata.